Assalamualaikum, kita lanjutkan kembali tutorial database MySQL kita, di mana di tutorial sebelumnya kita sudah melakukan operasi atau mengolah tabel, di mana di dalam tutorial sebelumnya kita bisa menghapus sebuah tabel, menambah field, mengubah nama tabel, ataupun mengubah nama kolom ataupun tipe data sebuah kolom. Oke, kali ini kita akan mengisikan data di dalam sebuah tabel, yaitu menggunakan perintah insert. Seperti kita ketahui bahwa di DML, Data Manipulation Language, itu ada perintah bagaimana kita melakukan memasukkan data atau insert, kemudian bagaimana kita bisa mengubah data ataupun menghapus data di dalam sebuah tabel. Nah, yang pertama ini kita akan bagaimana memasukkan data di dalam sebuah tabel menggunakan perintah insert. Oke, sebelumnya tabel yang ada di dalam DB perpustakaan itu sudah kita hapus. Ini saya show table di pertemuan sebelumnya, itu tidak ada lagi tabelnya. Jadi kita buat terlebih dahulu tabelnya sebelum kita insertkan. Kita buat tabel petugas, terdiri dari field KD petugas, tipe data varchar, ukurannya 4, not null, kemudian primary key, kemudian kolom yang kedua itu nama petugas, tipe datanya varchar, ukurannya 40, kolom yang ketiga itu adalah alamat, datanya varchar, kemudian ukurannya 50, terakhir adalah nomor telepon, datanya varchar, ukurannya 13, untuk kurungnya koma. Terjadi error ya, errornya saya kelupaan lagi membuat create table-nya. Harus ada perintah table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah tabel petugas, kemudian ada KD petugas varchar, ukurannya 4, not null, itu adalah primary key. Oke, kita lanjutkan kolom yang kedua, yaitu nama petugas, tipenya adalah varchar, ukurannya adalah 40. Kolom yang ketiga itu adalah alamat, tipenya varchar juga, ukurannya 50. Dan kolom yang terakhir adalah nomor telepon, tipenya varchar, ukurannya 13. Kita tutup kurungnya, titik koma, tekan enter. Oke, query-nya berhasil. Satu buah tabel dengan nama tabel petugas sudah dibuat, query berhasil. Kita cek sekarang show table. Oke, satu buah tabel di dalam database DB perpustakaan sudah kita tambahkan tabel petugas. Oke, sekarang kita lakukan proses insert data atau memasukkan data di dalam tabel petugas. Untuk memasukkan data itu kita menggunakan perintah query, yaitu insert into, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, yaitu nama tabelnya adalah tabel petugas. Kemudian nama fieldnya, ya. Nama fieldnya adalah kode petugas. Kemudian ada nama petugas. Kemudian ada alamat. Terakhir adalah nomor telepon. Ini adalah field-field yang ada di dalam tabel petugas. Jadi insert into tabel petugas ke dalam kolom KD petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Ini sifatnya opsional, ya, tapi lebih bagus ditulis, ya, walaupun bisa tanpa kita menuliskan kolomnya yang ada di dalam tabel ini setelah perintah insert into. Tapi lebih baik ditulis untuk mengetahui posisi urutan data atau nilai yang akan kita importkan nanti. Jadi ada perintah values,
Isikan kolom yang pertama itu adalah kode petugas. Kita misalkan kodenya adalah V001. Kemudian namanya itu adalah Iwan Sanusi. Kita misalkan Iwan Sanusi. Kemudian kita koma. Lanjutkan dengan alamatnya. Misalkan di Jalan Merdeka nomor 12. Kemudian kolom yang keempat nomor teleponnya, misalkan 0813 misalnya 3939219192 ini misalkan saja. Oke, akhiri titik koma, tekan enter. Oke, satu buah data atau record sudah dimasukkan ke dalam tabel petugas dengan menggunakan perintah insert into, kemudian diikuti nama tabelnya, kemudian diikuti field-nya, kemudian diikuti dengan values-nya atau nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom atau field-nya. Oke, sekarang kita cek apakah datanya sudah termasuk ke dalam tabel petugas dengan cara menggunakan perintah query select bintang. Bintang ini maksudnya seluruh kolom akan ditampilkan, yaitu kode petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon dari atau from tabel pegawai, tabel petugas, koma. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan isi dari seluruh kolom yang ada di dalam tabel petugas. Kita tekan enter. Oke, ini adalah isinya. Jadi satu buah data atau record sudah dimasukkan ya, ke dalam tabel petugas. Oke, selanjutnya bagaimana kalau record yang akan kita masukkan lebih dari satu? Oke, ikan lagi, kita gunakan perintah insert into nama tabel petugas, kemudian diikuti kolomnya, atau kita tidak usah definisikan kolomnya, langsung saja values. Boleh juga, langsung saja misalkan V002, data yang kedua. Kemudian namanya misalkan Bambang Irawan. Kemudian kolom yang ketiga itu adalah alamat, akan jalan skip Jaya nomor 1. Kemudian nomor teleponnya kita misalkan 0821112221. Oke, kita misalkan saja. Koma, lanjutkan. Oke, sudah cukup untuk record yang pertama. Ya, record yang pertama sudah cukup. Ini terdiri dari kode, nama, alamat, dan nomor telepon. Kita tutup kurungnya. Kemudian kita pisah dengan koma. Nah, itu untuk melanjutkan record yang kedua. Jadi dalam satu baris perintah ini kita bisa menginputkan data lebih dari satu. Oke, sekarang kita masukkan P003. Itu kodenya, kemudian namanya kita misalkan Ayu Dewi misalnya. Alamatnya kita misalkan Jalan Marpati nomor 1, kemudian nomor teleponnya isikan misalnya 08777 sekian. Oke, tutup kurungnya. Kalau selesai, tutup kurungnya. Kalau masih ada, bisa pakai koma. Oke, kita anggap selesai dulu. Berarti dua record akan kita tambahkan ke dalam tabel petugas. Ya. Jadi intinya, untuk melakukan proses insert into tabel, boleh kita definisikan ya, kolom-kolomnya atau langsung. Ya. Tapi kalau kolomnya banyak, itu lebih baik didefinisikan supaya kita bisa tahu posisi urutan datanya ini nanti akan masuk ke kolom-kolom mana. Ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Terjadi error lagi. Ya, kita lihat errornya. Ini lihat. Oh ya, ini yang di terakhir ini tidak perlu ditambahkan tutup kurung. Ya. Oke, untuk mengulangnya kita tidak perlu ketik ulang, kita tinggal pilih saja di rekamannya. Itu tersimpan dengan cara kalian tekan tombol panah atas atau bawah. Oke, ini saya tekan tombol panah atas. Tinggal kita hapus saja, tambahkan titik koma. Oke, sekarang kita tekan enter. Ya,
dua buah data sudah ditambahkan. Oke. Sekarang kita cek dengan perintah tadi, select, bintang, from, tabel, petugas. Oke, dua buah data atau record sudah ditambahkan, Bambang, Irawan, dan Ayu Dewi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini menggunakan perintah insert data ke dalam sebuah tabel. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan atau memanipulasi data yang ada di dalam sebuah tabel. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.